dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Nurhan SPD. Kepada beliau waktu kami persilakan. Nasi uduk ikan teri. Bapak Ibu duduk, izinkan saya berdiri. Boleh Bu saya berdiri? Karena capek. Karena katanya keperkasaan seorang laki-laki itu dilihat dari kemampuan dia berdiri. Semakin lama dia mampu berdiri, semakin perkasa lah dia tuh. Berdiri begini Bu, kayak saya nih, bukan berdiri yang lain-lain. Bukan berarti tadi Pak Haji 2 ini mampu berdiri, Pak Ketua ini masih mampu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ketua IPHI, Bapak Haji Sobun yang saya hormati, Bapak Ketua LPTQ Kecamatan, Bapak Haji Musta'an yang kami hormati, Bapak mantan camat kita, Bapak Haji Turino yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Rustam yang kami hormati, wabil khusus Sohibul Bait tuan rumah Bapak Haji Bowo beserta Ibu Hajah Kamini beserta keluarga. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang dilimpahkan kepada kita, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat. Nah, masuk juga sempat juga. Sebab banyak orang yang tidak sempat. Tidak sempat sholat pun ada. Jadi sempat itu juga sebuah nikmat yang memberikan Allah kepada kita. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, rahimakumullah. Saya rasanya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saya bilang jadi guru agama Islam di SD. Kalau SPG itu jadi guru umum di SD. Terus sampai jawab ini kita dapat. Karena hidup sontok tadi, miskin sontok tuh kan. Bagus SPG ya si kawan. Kalau Pontianak itu kan jauh. Nah, mikirkan ongkosnya nih. Bolak-balik Singkawang sekali ke Pontianak. Hari tema yang paling ringan, karena itu yang mungkin yang saya tahu tentang syukur nikmat. Tentang syukur nikmat. Tema ini saya pilih karena Bapak Ibu sudah banyak yang sudah tahu, bahkan lebih tahu daripada saya, sehingga tidak perlu saya menjelaskan secara rinci, cepat paham jadinya tentang nikmat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di setiap kesempatan khotib, dai, penceramah, pidato, memberikan kata sambutan, selalu bahkan orang menyebutkan, mengajak jamaahnya, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas nikmatnya. Selalu seperti itu. Selalu mengajak umatnya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu pentingkah itu bersyukur kepada Allah? Sholat aja tidak begitu.
tidak setiap khotib, tidak setiap penceramah mengajak zamannya senantiasa melaksanakan sholat. Bahkan mengajak umatnya senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Begitu pentingkah? Nah, sedikit akan saya jelaskan. Bahwa sesungguhnya kita ini hidup di atas nikmat Allah. Tanpa nikmat Allah kita tidak bisa hidup. Kita diberi udara oksigen, itu nikmat Allah. Diberi sinar matahari, nikmat Allah. Diberi air, nikmat Allah. Diberi tumbuh-tumbuhan yang subur dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penting ini mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, apa itu nikmat? Kadang-kadang orang tidak tahu makna nikmat itu, memahami nikmat itu secara sempit. Sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat. Dia hanya mengira nikmat itu uang, harta, hasil panen misalnya. Begitu dia tak punya uang, merasa tidak ada nikmat Allah, sehingga dia tidak mensyukuri. Padahal nikmat Allah itu banyak sekali. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah pendek, surah yang terpendek di Al-Quran, di antara 114 surat, hanya 3 ayat. Dan surat inilah satu-satunya yang tidak ada huruf mim. Mimnya tidak ada, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Muhammad telah kuberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, bayangkan Allah sendiri yang menyebutkannya. Nikmat banyak. Disambung lagi oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa inna ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'udu, apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak mampu menghitungnya, tidak mampu menentukan jumlahnya berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangankan yang di luar kita, yang ada dari tubuh kita ini aja, dari ujung kaki sampai ujung kepala ini, kita mau menghitung nikmat Allah, tidak mampu menghitungnya. Jadi nikmat Allah itu tidak sedikit, banyak. Sehingga definisinya adalah, apa itu nikmat? Nikmat adalah segala sesuatu apapun bentuknya. Segala sesuatu apapun bentuknya yang dapat memberikan kelapangan hidup bagi manusia. Apapun bentuknya. Ini Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita ini kita tidak mampu menghitungnya. Jangankanlah yang fatal, mata misalnya, luar biasa nikmat mata, telinga dan lain sebagainya. Sesuatu yang kecil, yang bahkan menjijikkan di tubuh kita, itu sesungguhnya ada nikmat kecil di dalamnya. Kita tidak usah menceritakan mata, hidung lah, itu nikmat yang besar. Tahu Bu, yang dalam telinga kita itu, kalau orang Melayu nyebut dia tai tulik ya. Tai tulik. Betul nggak Pak Ustaz? Tai tulik. Kalau maksudnya apa itu? Kotoran dalam telinga ini. Curug ya. Itu nikmat kecil. Ini sesuatu yang memberi manfaat, ada faedahnya, itu nikmat. Akan aku tambah. Ditambahnya Bu. Orang ini merasa tidak percaya. Masa kemarin aku impak lagi banyak, tidak ditambahnya rezekiku ini. Dikiranya nikmat tuh duit kembali duit. Kan diberi nikmat dalam bentuk lain. Dengan bersedekah itu dijauhkan bala. Nah, nikmat bala kita dijauhkan, diberi sehat, kan gitu Bu ya. Nah gitu. Jangan merasa tidak dibalas.
nikmat kita itu. Yang kedua adalah ancaman. Wala in kafartu, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid. Nikmatku amat apa? Azabku amat pedih. Hidup dua. Kita milih yang mana? Itu Al-Quran yang menyebutkan siapa yang mensyukuri nikmat akan ditambah, siapa yang kufur tidak mensyukuri nikmat siksa azab amat pedih. Milih yang mana, Bu? Pak? Milih mensyukuri. Sudah tahu cara mensyukuri nikmat nih yang diinginkan Allah ini. Kemana, Bu? Sudah tahu, pasti sudah tahu. Ya. Sudah, Pak. Kemarin saya panen sawit banyak. Aduh, saya 1000 kali mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Nah, itu ucapan syukur. Jadi bentuk syukur yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah itu dalam Al-Quran ada. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Muhammad telah diberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lanjutannya itu bentuk nikmat, bentuk mensyukuri. Fasholli li rabbika wanhar. Ibaratnya gini, Pak Ustaz ini udah berikan saya bantuan banyak. Kalau udah kutulung, udah beri ini, beri ini, beri ini. Saya hanya terima kasih aja. Makasih Pak, terima kasih Pak. Tapi singgah pun pun enggak. Tunggu di jalan negor pun enggak. Nyebut namanya pun enggak. Terima kasih banyak. 1000 kali dengan Pak Ustaz tadi. Mana enggak berbagian hartanya. Wanhar itu sebetulnya adalah menyuruh kita untuk berkurban sapi, kambing itu. Tapi pengertian luasnya mengorbankan apa yang menjadi nikmat tadi itu. Kalau duit sebagai nikmat, korbankan sebagian. Zakat fitrah yang wajib, zakat mal yang wajib. Yang tidak wajib tadi apa? Sedekah, memberikan sumbangan dan lain sebagainya. Sholat tadi TV tidak wanhar, Allah tidak menegur. Tidak suka juga, tidak mensyukuri nikmatnya itu. Karena tidak wanhar, tidak mengorbankan sebagian hartanya. Nikmat tenaga kuat, sumbangkan, korbankan sebagian tenaga kuat itu membantu orang. Wanhar berupa apa? Punya ilmu pengetahuan, jangan pelit. Dikorbankanlah nikmat ilmu tadi mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu Pak, sungguhnya itu nikmat begitu. Kalau ada anak kita, cucu kita, Mbah, Pak, alhamdulillah aku ranking 1, ya ranking 1, begitu. Hayya 'alas shalah, ini sarung. Bentuk alhamdulillah aku ranking 1 tadi itu bentuk yang diingat Allah itu fasholli li rabbika. Alhamdulillah Ma, tahun ini sawitku ini buahnya luar biasa, banyak sawit saya ini. Oh iya katanya. Besok aku udah ke ladang lagi 1 hari, bahkan bekal Mak 2 rantang nasinya. Ya, Ibu lipat-lipat sarung, lipat-lipat kain, nah, nanti di sana sholat. Apa ini Mak? Inilah fasholli li rabbika wanhar. Inilah bentuk rasa syukur yang kami tadi sawitnya banyak itu. Kalau tidak fasholli li rabbika wanhar, dianggap Allah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita di dalam surah Ar-Rahman. Itu ada 78 ayat. Allah mengulang-ulang ingatkan kita. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi
yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Ketigakah alhamdulillah? Itu ucapan syukur. Tapi pembuktian syukur yang sesungguhnya fasholli li rabbika wanhar. Meskipun satu Al-Quran tadi wanhar mengorbankan sebagian nikmat Allah yang berupa harta. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada yang kurang berkenan, sebuah pantun singkat, udang galah ikan batin. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan saya lahir dan batin. Matematik memang dah payah, terhadap hukum adalah patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi. Pendek maksudnya. Kurang. Pak orang nggak akan berdiri, saya nak diri juga. Bahaya lah. Ya, apakah saya sempat juga kan ada kan udah ada laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam saya doakan utangnya lunas. Awal bermula dengan bismillah, segala puji kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, salawat Nabi pada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pertemuan Idhi hari ini mendapat berkah. Jadi saya tidak pakai yang terhormatnya karena ini untuk nambah saja. Saya ngelihat tadi pembicaraan awal dari Pak Nurhan itu merendah sekali ya. Jadi kalau istilah anak itu, itulah ciri-ciri orang tawaduk ya. Jadi, semakin berisi semakin menunduk gitu ya. Sebenarnya itu kalau dalam ilmu itu termasuk tingkatan yang paling tinggi. Kalau tadi dia membahas tentang Al-Quran, itu sudah termasuk mentadaburi Al-Quran. Karena istilah kata tadabur itu awalnya yang paling rendah itu kita hanya membaca. Setelah kita membaca, kita tahu artinya. Nah, jadi tingkat kedua jangan hanya sekedar baca. Makanya tadi ada usulan Al-Quran. Saya ada semacam saran Al-Quran yang ada artinya gitu ya. Jadi ada tingkat sedikit gitu ya. Setelah masuk kepada artinya, tentu kita tingkatan ketiga nih tahu tafsirnya. Karena banyak arti di Al-Quran itu dangkal sekali ya. Jadi ada di balik itu. Saya ambil contoh misalnya ini contoh saja. Kalau kita baca Al-Kahfi ayat 25, wala bisufi kahfihim salasa mi'atin sinina ad-dalutis. Nah, kalau kita baca artinya bahwa pemuda yang di dalam gua itu tidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Itu bunyi artinya. Tapi kalau kita tahu tafsirnya bukan begitu ya. Bukan 300 ditambah 9 tahun. Tetapi 300 tahun itu kalau dihitung dengan tahun Masehi. Saya katakan tingkat tinggi Pak Nohan itu di mana? Sudah tahu bacaannya, artinya, paham tafsirnya. Udah masuk yang keempat nih dia, menghubungkan antara ayat. Jadi menghubungkan antara ayat. Jadi bukan hanya satu ayat itu,
tapi ditarik dengan ayat-ayat lain. Kemudian ada lagi, kenapa Fabi ayyi ala'i rabbikuma diulang-ulang? Itu artinya itu ada makna urutan. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang diulang-ulang. Saya misalkan contohnya, kalau kita baca Al-Mu'minun ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya. Ternyata ayat itu akan diulang lagi di Al-Ma'arij. Nanti di ayat 29, walladzina hum li amanatihim walladzina hum li furujihim hafizun. Malah itu hampir sama ya dengan ayat Al-Mu'minun. Illa ala adwadihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman tawawa adzalika. Itu beberapa ayat sama seperti yang dibaca minum. Masih banyak lagi. Kalau kita baca Yasin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan ayat itu akan diulang lagi kalau kita baca Al-Muluk di 24. Jadi walladzina hum wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi banyak sekali ya, ini salah satu contoh saja. Jadi itu yang saya katakan itu merendah sekali ya, karena sudah menyambungkan antar ayat ya. Ada susunan ayat ya yang tersusun sebenarnya itu punya kali umroh 3 kali. Dan kan begitu. Minta lagi dengan AI. AI. Kalau aku 3 kali melakukan umroh, kira-kira 3 kali ke damnya. Nanti akan diberikan. Jadi kata si AI itu tidak, karena kata dam di situ bukan arti denda. Dam artinya itu kita mensyukuri. Kenapa? Sebenarnya tidak boleh umroh sebelum haji. Kami bolehkan Anda umroh, tapi Anda harus bersyukur. Karena diberi keringanan. Menyembelih kambinglah Anda, kira-kira begitu artinya. Jadi bukan hukuman gitu, rasa syukur kita. Jadi kita harus bersyukur dan diberi keringanan gitu ya. Kok kata orang dah diberi jantung minta hati ya, kira-kira begitu ya. Dan diberi keringanan, maka kita harus memotong hewan kurban. Jadi kalau begitu apa? Ya tetap sekali damnya. Jadi tidak berkali-kali. Oleh sebab itu kalau ada punya kemampuan fisik yang kuat, ya lakukan untuk berkali-kali. Jadi kita jangan bicara apa dalilnya, apa anunya gitu. Minta dengan ayat itu nanti. Kalau mau tahu, minta apa dalilnya gitu ya. Saya ada begini ya, kita jangan terlalu rumit membuat dalil. Misalnya begini. Orang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, aku nih nak kekak dapat anak laki. Kata orang, bagi kata orang nih, katanya 2 ekor kambing. Sedangkan saya itu baru ada duit 3 juta. Misalnya 3 juta kan dikirakan sekarang kan baru dapat sekok kambing. Gimana lah solusinya? Kalau kita pakai dalil panjang, Pak. Sehari semalam udah selesai itu ya. Cobalah kalau gini, kalau kita dalam pengajian ini, oke Pak, isuk kami antar kambing sekoong ke Bapak. Ini bisa kita misalnya. Karena kita bukan butuh dalil, kita butuh jawaban. Jadi orang itu butuh solusi gitu. Jangan kita butuh dalil. Abdullah Taufik bawa galah dijuluk buah pun jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemberi tausiah tadi. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa kepada Bapak Haji Basodi, kami persilahkan. Memang tahu kedengaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini malah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi dan Bapak Al-Quran bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Alhamdulillah.